Sebagaimana kami terangkan di muka, Al-Quran tak menyebutkan nama Dajjal secara khusus, tetapi dalam hadis sahih diterangkan bahwa barang siapa membaca surat Al-Kahfi, ia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Pada surat ini khusus membahas agama Nasrani dan ajaran yang palsu, terutama sekali 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat ini. Khusus dibahas kepercayaan, kegiatan bangsa-bangsa Kristen. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa menurut Al-Quran, fitnah Dajjal itu hanyalah sebutan lain saja bagi kemenangan agama Nasrani. Dengan perkataan lain, apa yang digambarkan dalam hadis sebagai fitnah Dajjal itu tiada lain hanyalah kemenangan agama Nasrani. Dengan suara bulat, semua kitab hadis mengumumkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Sampai-sampai kaum muslimin diajarkan agar pada tiap-tiap sholat berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan dikau dari fitnahnya Masih Ad-Dajjal. Selanjutnya diterangkan pula dalam hadis bahwa setiap nabi memperingatkan umatnya terhadap fitnahnya Dajjal. Dalam hadis dinyatakan seterang-terangnya sebagai berikut: tak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal sejak terciptanya Adam hingga hari kiamat. Kitab hadis sama pendapatnya tentang hal ini, dan peringatan ini diulang berkali-kali dalam berbagai bentuk kalimat. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan, mengapa Al-Quran tidak membicarakan peristiwa yang digambarkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW sebagai fitnah yang paling besar? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memeriksa terlebih dahulu sifat dua macam fitnah yang kaum muslimin diperingatkan akan terjadi pada akhir zaman. Pertama, tentang fitnahnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini diuraikan seterang-terangnya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Akan tetapi Al-Quran tidak menerangkan tentang Dajjal, melainkan sebagai penggantinya Al-Quran hanya menerangkan fitnah besar berupa ajaran Kristen tentang ketuhanan Nabi Isa. Dengan kata-kata yang tegas, Al-Quran mencela ajaran ini sebagai fitnah yang paling besar bagi manusia. Langit hampir-hampir pecah dan bumi membelah dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping karena mereka mengakukan seorang putra kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Quran Surat Al-Maryam ayat 90 sampai ayat 91. Selanjutnya, Al-Quran menerangkan bahwa ajaran semacam itu tak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Bahkan sebenarnya ajaran itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Allah berfirman, "Wahai Isa anak Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah?" Iya, Isa berkata, "Maha suci engkau, tak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang aku tak berhak mengatakan itu. Aku tak berkata kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku, yakni mengabdilah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 116 sampai dengan ayat 117. Jadi menurut Al-Quran, ajaran tentang ketuhanan Nabi Isa tak diajarkan oleh beliau, melainkan diajarkan oleh antikris atau Dajjal. Walaupun Al-Quran tak menyebut-nyebut nama Dajjal, namun Al-Quran membicarakan ajaran Dajjal yang sesat berupa ajaran Kristen tentang putra Allah. Upaya kami untuk memperlihatkan hadis yang bersangkutan merupakan suatu yang membenarkan apa yang sudah tersebut di atas. Dalam hubungan ini, hal yang mula pertama menarik perhatian kami ialah bahwa hadis yang menerangkan turunnya Al-Masih hampir semuanya memikulkan satu tugas kepada beliau, yaitu mematahkan kayu palang, yaksirus saliba.
Jarang sekali hadis yang menerangkan bahwa beliau ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Hal ini memang aneh jika diingat bahwa menurut hadis, fitnah Dajjal itu fitnah yang paling besar di dunia. Fitnah ini hanya disingkirkan oleh tangan Masih Maud. Akan tetapi, pada waktu membicarakan turunnya Al-Masih, hadis hanya menerangkan bahwa tugas beliau yang paling besar ialah mematahkan kayu palang. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa mematahkan kayu palang adalah sama artinya dengan membunuh Dajjal. Sungguh mengesankan sekali bahwa manakala hadis menerangkan fitnah zaman akhir, maka fitnah yang paling besar adalah fitnahnya Dajjal. Tetapi manakala hadis menerangkan obat yang dapat memberantas fitnah itu, maka hanya disebut patahnya kayu palang. Mengingat bahwa tugas utama Masih Maud ialah mematahkan kayu palang, maka teranglah bahwa fitnahnya Dajjal dan merajalelanya agama Kristen adalah dua sebutan belaka bagi satu ide yang sama. Sebenarnya, jika orang mau berpikir sejenak saja, pasti akan menemukan kebenaran. Mengapa Dajjal disebut Masih Dajjal? Mengapa Dajjal disebut Al-Masih? Karena Dajjal selalu menunaikan tugasnya atas nama Al-Masih. Yang julukan ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa berdasarkan wahyunya. Diberikan julukan Al-Masih kepada Dajjal menunjukkan bahwa Dajjal akan menunaikan pekerjaan atas nama orang suci ini. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan dia disebut Dajjal atau penipu, karena ia menggunakan nama Al-Masih, seorang nabi dan hamba Allah yang tulus, tetapi ia berbuat sesuatu yang bertentangan sama sekali dengan ajaran beliau. Al-Masih Isa mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tak ada Tuhan selain Dia yang wajib disembah. Tetapi Dajjal mengangkat Nabi Isa itu sendiri sebagai Tuhan. Selanjutnya, Al-Masih Isa mengajarkan bahwa semua nabi adalah hamba Allah yang tulus. Tetapi Dajjal mengutuk semua nabi yang suci sebagai orang berdosa. Mengapa demikian? Karena jika para nabi utusan Allah itu tak dikutuk sebagai orang berdosa, maka tak perlu timbul putra Allah yang tak berdosa untuk menebusi dosa sekalian manusia. Selanjutnya, Al-Masih Isa mengajarkan bahwa setiap orang akan mendapat ganjaran atau hukuman sesuai perbuatan yang ia lakukan. Tetapi Dajjal yang berkedok Al-Masih mengajarkan bahwa putra Allah sudah cukup menebusi dosa umat Kristen. Al-Masih Isa mengajarkan bahwa orang yang kaya tak dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Dajjal yang mengaku-ngaku Al-Masih mengajarkan supaya manusia menumpuk-numpuk kekayaan. Singkatnya, kitab-kitab hadis menggunakan julukan Al-Masih Dajjal hanyalah untuk menjelaskan bahwa Dajjal adalah nama lain belaka bagi agama Kristen sekarang ini. Nama Al-Masih dan agama Al-Masih hanyalah digunakan sebagai kedok untuk menutupi penipuan Dajjal yang ada di belakang itu. Hadis tentang Dajjal ada banyak sekali dan diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat Nabi, sehingga tak perlu dipersoalkan lagi tentang mutawatirnya, walaupun masih perlu dipersoalkan tentang terpenuhinya ramalan itu secara terperinci. Hadis-hadis ini termuat dalam kitab-kitab hadis yang amat sahih, bahkan termuat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tak sedikit jumlahnya hadis tentang Dajjal yang termuat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal berjumlah 100, dan diantaranya yang meriwayatkan hadis terdapat sahabat keenam seperti Sayyidina Abu Bakar, Ali, Siti Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Abu Sa'id Khudri, Anas bin Malik, Jabir, Hisham bin Amir, Sumrah bin Jundat, Ubayyah bin Ka'ab, Safinah, Imran bin Husain, Nawas bin Sam'an, Ummu Syarik, Fatimah bin Qais, Ubaidah bin Samit, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Asma bin Yazid, dan Mughirah bin Syubah. Masih banyak sahabat lagi yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Para sahabat ini semua sependapat bahwa Nabi Muhammad SAW berulang-ulang menceritakan Dajjal hingga tak perlu diragukan lagi tentang adanya kenyataan bahwa sumber yang mengalirkan ramalan itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri.